02. Di sini dengan saya sendiri, Fani Aldiana, dengan NIM 060. Saya Sylvia Nadifa dengan di belakang 028. Dan saya Eka Duyati dengan di belakang 102. Saya Fitri Handriani dengan di belakang 098. Jadi di sini kita ingin membuat tugas video keperawatan jiwa. Saksikan videonya ya teman-teman. Bye-bye. Di video kali ini kita akan membahas tentang dimensi tindakan. Baik teman-teman, kali ini kita bakal membahas tentang dimensi tindakan perawat. Topik ini penting karena tindakan perawat kan gak cuma soal melakukan prosedur medis ya, tapi juga mencakup berbagai aspek lain. Mungkin kita bisa mulai dari pengertian dulu. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan dimensi tindakan keperawatan itu? Menurut aku, dimensi tindakan perawat itu berbagai aspek yang harus diperhatikan perawat pas masih masa perawatan. Jadi bukan cuma tindakan fisik kayak nyuntik, fungsi infus, tapi juga cara berpikir, sikap, etika, dan komunikasi sama pasien. Nah iya benar tuh, kayak aku setuju. Nah setelah aku baca juga ternyata dimensi tindakan ini tuh ada 3 aspek. Yang pertama itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan ketiganya ini nggak bisa dipisahin karena saling berkaitan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa. Benar, kalau salah satu dimensi ini nggak diterapkan dengan baik, kualitas asuhan keperawatan bisa menurun. Misalnya kayak perawat yang terampil secara teknis tapi perawat itu kurang empati, pasien bisa aja ngerasa nggak nyaman sama perawatnya. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari dimensi kognitif. Dimensi ini ada kaitannya sama kemampuan berpikir perawat. Contohnya kayak mengambil keputusan sama pemecahan masalah gitu. Menurut kalian gimana sih penerapan di lapangan? Dimensi kognitif kelihatannya pas perawat ngelakuin pengkajian pasien, perawat harus menganalisis data, meneliti masa perawatan, dan merencanakan tindakan yang tepat. Jadi butuh pengetahuan sama kemampuan berpikir sih kalau menurut aku. Nah ini ya, terus juga misalnya pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran gitu, perawat harus cepat pikir penyebabnya apa, tindakan apa yang harus dilakukan, dan kapan harus lapor ke dokter. Itu semuanya melibatin dimensi kognitif. Dan dimensi ini juga ada kaitannya sama pembelajaran berkelanjutan. Perawat harus terus perbarui ilmunya biar keputusan yang diambil berdasarkan evidence based practice. Selanjutnya dimensi afektif. Dimensi ini sering dianggap sepele, padahal penting banget kan. Gimana sih pendapat kalian? Dengan dimensi afektif ada hubungannya sama sikap, nilai, dan emosi perawat. Contohnya empati, kepedulian, rasa tanggung jawab, cara perawat ngomong dan bersikap ke pasien berpengaruh banget ke proses penyembuhan pasien. Nah betul, pasien biasanya lebih ngerasa nyaman kalau kita ramah dan mau mendengarkan keluhannya. Bahkan sederhana, kata-kata penyemangat bisa kasih dampak yang besar dan positif secara psikologisnya. Kalau dimensi afektif ini nggak diterapin, pasien bisa saja merasa diabaikan. Padahal perawat itu kan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi sama pasien kan. Terus ada dimensi psikomotor yang paling sering kelihatan. Dimensi ini berkaitan sama keterampilan teknis perawat. Kan bisa kasih contoh nggak satu dari dimensi psikomotor? Contohnya kayak masak infus, melakukan perawatan luka, nyuntik, membantu pasien, mobilisasi. Semua butuh keterampilan tangan dan koordinasi yang baik. Nah selain itu juga tindakan psikomotor ini kita nggak cuma harus bisa, tapi kita juga harus memperhatikan SOP-nya. Karena biar pasiennya juga aman, sudah dilakukan sesuai SOP yang ada. Makanya latihan praktik penting banget nih buat mahasiswa keperawatan. Tanpa keterampilan psikomotor yang baik, tindakan keperawatan bisa aja kan berisiko. Selain 3 dimensi utama tadi, ada juga dimensi etika dan legal. Menurut kalian seberapa penting sih dimensi ini? Penting banget sih, perawat harus bekerja sesuai kode etik dan hukum yang berlaku, misalnya menjaga kerahasiaan pasien dan menghormati hak pasien. Nah iya, tindakan perawat juga harus punya dasar hukum, biar kalau misalkan perawat ngelakuin tindakan di luar kewenangannya itu bisa berdampak di hukum. Dimensi ini juga melindungi perawat banget. Kalau perawat bekerja sesuai standar dan prosedur, maka risiko masalah hukum bisa diminimalkan. Terakhir nih kita bisa menyinggung dimensi spiritual dan kolaboratif. Walaupun nggak selalu dibahas, ini juga penting. Dimensi spiritual kelihatan pas perawat menghargai keyakinan pasien dan ngasih dukungan spiritual sesuai
kolaborasi yang baik, asuhan keperawatan jadi lebih komprehensif dan hasilnya lebih optimal untuk pasien nantinya. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya kalau dimensi tindakan perawat sangat luas dan saling berkaitan. Perawat profesional harus bisa menerapkan semua dimensi tersebut secara seimbang. Setuju, gak cukup cuma terampil atau pintar, tapi juga harus punya sikap dan etika yang baik. Nah, semoga diskusi kali ini bisa membantu kita memahami peran yang menyeluruh ya secara semoga diskusi kali ini bisa membantu kita memahami peran perawat secara lebih menyeluruh ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Untuk topik hari ini selesai ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sama-sama. Sekian video diskusi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.